Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan membahas update terbaru terkait ekonomi dan investasi di Indonesia. Sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Jadi saya dapat kabar guys ya, bahwa para dokter ini ramai-ramai protes terhadap kebijakan pajak penghasilan yang diusung oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, di mana pajak penghasilan mereka ini terancam naik ya guys ya. Jadi kita lihat dalam regulasi tersebut bahwa pajak penghasilan dokter ini akan dikenakan berdasarkan penghasilan bruto atau penghasilan kotor ya, sebelum dikurangi bagi hasil dengan rumah sakit dan biaya operasional. Ini berarti dokter membayar atas pajak pendapatan yang tidak mereka terima, ujar Pimprim Basarah dalam surat tersebut yang dikutip pada hari Rabu 19 Februari 2025. Lalu kita pun melihat ya bahwa ini berpotensi membuat dokter harus membayar pajak tambahan sebesar 5% hingga 30% dari pendapatan real yang para dokter terima, dan pada akhirnya semakin memberatkan, ujar IDAI. Akibat pemotongan ini, IDAI menilai bahwa minat dokter untuk melayani pasien JKN dinilai berpotensi menurun atas kebijakan tersebut. Nah, kira-kira dengan adanya kenaikan ya dari pajak penghasilan para dokter ini, apakah akan meluas juga ke berbagai sektor ya guys ya, di mana pajak ya ketika dinaikkan itu akan sangat sensitif untuk rakyat Indonesia, yang mana kita pun melihat bahwa daya beli masyarakat ini sebenarnya sedang turun-turunnya. Nah, jadi di beberapa waktu sebelumnya ya, Bapak Prabowo Subianto memanggil Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia ke istana, dan Presiden Prabowo Subianto meminta pendapatan negara agar segera naik. Lalu kira-kira apa strategi yang akan diambil oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani? Nah, ternyata Ibu Sri Mulyani ambil sebuah kebijakan ya, kemungkinan besar ini akan segera disahkan guys ya, terkait dengan ambisi besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan tax ratio atau pendapatan dari pajak ya guys ya, hingga 23%. Nah, jadi di sini Ibu Sri Mulyani juga sudah membeberkan bagaimana strateginya ke depannya gitu ya. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini memang untuk menanggulangi satu masalah, yaitu adalah penerimaan pajak yang anjlok 30%. Ya, di mana perbankan Indonesia juga sebenarnya ikut terancam gitu guys ya. Teman-teman juga bisa baca-baca beritanya guys ya. Terkait dengan hal ini, kita lihat bahwa ketika pajak dinaikkan, ya ini adalah untuk menanggulangi setoran pajak atau penerimaan pajak negara yang sebenarnya berkurang 30%. Lalu APBN juga harus terkena defisit gitu ya, karena penerimaan pajak juga anjlok nih 30%. Jadi yang tadinya negara ini misalkan ya menerima pajak 100% full gitu ya di tahun sebelumnya. Nah, di beberapa bulan ini ternyata penerimaan pajak di Indonesia itu turun gitu ya, hanya tersisa 70% saja. Nah, inilah yang menjadi alasan guys ya, dasar kenapa Presiden Prabowo Subianto memanggil Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ke istana meminta agar pendapatan negara naik, yang hasilnya tax ratio atau penghasilan pajak negara ini akan dinaikkan hingga 23% ya oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani tersebut gitu ya. Lalu apakah ini akan menjadi sebuah gelombang ya atau guncangan ekonomi untuk masyarakat? Karena kita pun melihat ya bahwa kondisi masyarakat ini terutama untuk kalangan menengah ke bawah ya sedang susah-susahnya, UMKM juga sedang lesu ya penjualannya seperti itu. Bisnis-bisnis dari perusahaan-perusahaan juga sedang menurun, banyaknya PHK itu menjadi salah satu tanda bahwa Indonesia ini sebenarnya sedang darurat lapangan pekerjaan. Nah, jadi kalau misalkan pemerintah ini ya fokusnya lebih ke pertumbuhan ekonomi, maka langkah yang diambil justru akan berbeda gitu ya. Tapi karena yang ditanggulangi adalah penerimaan pajak yang anjlok 30%, maka yang dilakukan oleh Presiden dan juga Menteri Keuangan adalah menaikkan pendapatan negara lewat pajak, alias meningkatkan atau menaikkan tax rasionya gitu. Nah, tapi kalau misalkan Presiden Indonesia ini fokus ya terhadap kesejahteraan rakyat ya, agar supaya ekonomi bisa naik, dan pada akhirnya pun rakyat akan dengan senang hati membayar pajak kepada pemerintah ya, baik itu pajak penghasilan, baik itu pajak kendaraan gitu guys ya, pajak bangunan dan lainnya. Itu akan sangat mudah sebenarnya. Ya, untuk meningkatkan pendapatan negara itu akan sangat mudah. Catatannya hanya satu,
bagaimana caranya pemerintah ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Orang-orang yang menganggur ya, para kalangan angkatan kerja ini bisa mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, di sanalah tugas dan juga PR ya dari pemerintah kita. Bagaimana caranya pemerintah kita bisa meningkatkan ya atau memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia? Teman-teman bayangkan ya, ketika lapangan pekerjaan ini banyak ya, maka angkatan kerja akan terserap dan mereka yang bekerja akan spend money, mereka akan belanja, mereka akan konsumsi gitu guys ya, mereka akan jajan ya, mereka akan membeli kendaraan bermotor gitu guys ya, dan pada akhirnya mereka pun akan menjadi pembayar pajak. Ya, mereka akan membayar pajak STNK ya. Mereka juga akan bayar pajak mobil mungkin kalau gajinya naik gitu ya. Mereka akan cicil mobil, lalu mereka juga akan bayar pajak mobil gitu. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa ketika belanja konsumen itu naik, maka PPN juga akan ikut untung. Ya, semakin banyak orang yang bayar PPN. Nah, jika itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi ini akan lebih tinggi lagi, akan lebih naik lagi, dan penerimaan pajak juga bisa lebih meningkat. Nah, pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya dapat dihitung dari produk domestik bruto. Nah, cara menghitung PDB ini, teman-teman harus paham dulu ya, bahwa PDB ini sama dengan ya belanja konsumen ditambah investasi bisnis, lalu ditambah belanja pemerintah, dan juga ekspor neto ya, ditambah ekspor neto ya. Perhitungan ekspor ya, kita mengirim atau menjual produk ke luar negeri, dikurangi neto impor gitu ya. Jadi ekspor netonya dikurangi dulu dia dengan impornya gitu. Jadi apakah lebih besar ekspornya atau lebih besar impornya? Nah, itu yang dihitung sebagai PDB ya, atau produk domestik bruto, yang mana ini adalah indikator pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, jadi yang difokuskan oleh pemerintah saat ini adalah belanja pemerintah saja gitu ya. Investasi, kemarin kita lihat ya, IHSG sedang turun-turunnya guys ya. IHSG sedang anjlok-anjloknya gitu ya. Rupiah kita juga masih melemah di 16.522 rupiah per 1 USD. Ya, saham juga sedang melemah, investasi asing juga sedang kabur gitu ya, sedang net sell, distribusi besar-besaran gitu ya. Lalu belanja konsumen juga sedang menurun, gitu ya, dibuktikan dengan menurunnya impor produk ya menjelang bulan Syawal, yang menjelang Idul Fitri ini. Ternyata impor produk ya dari luar negeri itu turun, ya akibat konsumsi masyarakat yang juga menurun. Artinya daya beli masyarakat juga sedang turun. Mungkin teman-teman juga sedang merasakan gitu ya, kenapa sih di Ramadan kali ini ternyata penjualan ya para UMKM itu sedang turun gitu ya, sedang melesu ya. Kenapa sih seperti itu? Nah, ternyata minat konsumsi masyarakat juga sedang turun, yang diakibatkan ya mungkin banyaknya PHK, orang-orang yang tadinya bekerja hari ini ternyata menganggur gitu ya. Tapi ada ancaman pajak dinaikkan gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah dengar ya kemarin bahwa pajak kendaraan bermotor yang 2 tahun tidak dibayar itu bisa disita ya gitu ya, bisa ditilang, bisa disita ya oleh kepolisian. Nah, itu teman-teman juga tahu ya fakta dan datanya seperti apa. Jadi kita melihat ya bahwa kenaikan pajak yang akan ya diambil sebagai langkah untuk menambal setoran pajak yang anjlok 30% ini, maka tax ratio akan dinaikkan oleh Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani, dan juga Presiden Prabowo Subianto. Ini kemungkinan besar akan semakin menekan ekonomi. Bisa saja ini menjadi guncangan ekonomi. Ya, masyarakat semakin kesini semakin enggan untuk bayar pajak. Antara enggan ya atau memang tidak mampu ya untuk bayar pajak. Karena mungkin yang diutamakan adalah konsumsi terlebih dahulu. Lebih baik saya beli beras, lebih baik saya beli jajan untuk keluarga saya gitu ya, daripada saya bayar pajak-pajak lainnya ya. Bayar misalkan pajak motor nunggak ya, pajak mobil nunggak. Itu kan sebenarnya menurunkan pendapatan pajak pemerintah. Tapi pemerintah ini hanya fokus terhadap APBN saja, belanja pemerintah saja. Ya, sampai saat ini kita lihat seperti itu. Dan seharusnya pemerintah ini lebih fokus terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, pemerintah harusnya fokus ya memberdayakan masyarakat agar masyarakat ini tidak banyak di PHK. Ya, tapi kita lihat ke depannya akan seperti apa. So, apa yang akan terjadi dengan IHSG besok ya di hari Senin tanggal 24 Maret 2025, karena kemarin IHSG kita masih jeblok 1,9% ya.
close di 6.258 dan kita lihat rupiah juga masih melemah 0,37%. Kita tidak berharap ya apa yang terjadi terhadap Turki ya, krisis di Turki itu terjadi juga ke Indonesia. Kita tidak berharap guys ya. Kita berharap bahwa ekonomi Indonesia semakin tumbuh. Kita pun berharap bahwa ke depannya IHSG ini bisa naik lagi. Nah, ini kita menggunakan weekly time frame ya. Kemarin itu net sell 2,3 triliun maksud saya di market reguler. Dan kalau misal kalian perhatikan IHSG range-nya ini balik lagi ke tahun 2021. Tahun 2021, teman-teman harus ingat, itu adalah masa-masa pemulihan setelah pandemi COVID-19. Ini sebenarnya masih di zaman masih di zaman pembatasan ya. Teman-teman mungkin ingat ya, waktu itu masih ada pembatasan ya, kalau nggak salah apa guys singkatannya ya. Ini ya, pokoknya di setiap wilayah perbatasan daerah itu ada pembatasan jalan gitu ya. Jadi dibatasi orang-orang yang mau melewat ya itu ditanya dulu keperluannya apa gitu ya. Apakah distribusi pangan, pemasok pangan atau apa. Kalau misalkan masyarakat sipil itu dilarang ya. Apa guys ya? Saya lupa. Pokoknya ini ya pembatasan ya, ada pembatasan waktu itu di tahun 2021. Saya ingat tahun 2020 itu gong ya, pertengahan 2020 itu gong COVID. Lalu akhir 2020 itu masih huru-hara ya, maksudnya huru-hara di sana itu maksudnya masih banyak sekali orang-orang yang panik gitu ya. Nah, lalu di awal 2021 ini pembatasan ya, pembatasan PPKM. Oh iya, saya ingat PPKM ya. Waktu itu ada PPKM ya, pembatasan gitu guys ya. Nah, hingga akhir 2021 barulah ada stimulus dari pemerintah dan IHSG bisa rebound kembali. Ini range ya, ternyata kita ini berada seperti di awal 2021 gitu guys ya. Seperti di awal 2021 kita melihat bahwa IHSG ini masih cenderung turun dan juga downtrend gitu ya. Nah, lalu dengan dinaikannya pajak oleh pemerintah, apakah ini akan bagus untuk saham? Kalau menurut saya ini kalau misalnya memang terjadi guncangan ekonomi guys ya, maka investor asing, analis asing akan menilai bahwa kenaikan pajak itu artinya akan menekan konsumsi. Konsumsi turun, itu artinya pendapatan perusahaan juga akan turun. Orang-orang yang tadinya bersemangat ya untuk bisnis mereka, mereka mau pinjam uang ke bank, mereka akan mengulur gitu ya. Mereka tidak akan mereka tidak akan ini ya, tidak akan coba-coba ya untuk pinjam ke bank di saat kondisi bisnis sedang lesu. Ya, konsumsi turun artinya bisnis tidak akan pinjam uang dari bank. Artinya saham perbankan ini potensi pendapatannya bisa turun. Potensi pendapatan perbankan turun artinya dividen akan mengecil, dividennya akan turun. Nah, korelasinya di sana. Anggaplah begini, ya, kalau misalkan ekonomi sedang bagus ya, misalkan sebuah PT ya, dia ingin ekspansi. Saya ingin ekspansi, saya akan pergi ke bank, saya akan pinjam uang ya misalkan 5 miliar gitu ya. Saya akan pinjam ke bank 5 miliar dengan jaminan aset saya karena saya melihat ekonomi sedang bagus. Karena saya melihat pendapatan ini lagi naik-naiknya nih. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Sayang sekali kalau tidak ekspansi. Sebaliknya, jika ya konsumsi turun karena pajak naik dan daya beli masyarakat masih lemah, maka konsumsi turun artinya pendapatan para perusahaan ya, pada perusahaan itu kemungkinan besar juga akan turun. Itu nanti kita akan lihat ya di laporan keuangan terutama untuk kuartal 1 2025 ya guys ya. Tapi memang sebentar lagi saham-saham perbankan akan bagi dividen, jadi kemungkinan akan ada teknika rebound. Nah, teman-teman bisa manfaatkan teknika rebound tersebut untuk mengurangi posisi. Ya jika teman-teman memang agak ragu, tapi kalau misalkan masih yakin ya di hold saja. Lalu kita pun melihat terkait dengan IHSG dan juga investor asing ya. Sampai kapan sih investor asing ini akan jualan saham big banks ya, terutama BBCA, lalu ada BBRI, lalu ada Bank Mandiri dan juga BBNI. Nah, investor asing mereka net sell di IHSG itu karena kepercayaan mereka menurun ya terhadap ekonomi Indonesia. Ya, kebijakan dari pemerintah itu juga sebenarnya disoroti bukan hanya oleh kita ya, oleh kita para pengamat saham dan juga ekonomi, tapi juga akan dipantau oleh para analis asing. Saya mendapati ya beberapa jurnal ya dari analis asing ya terkait ekonomi Indonesia. Mereka sebenarnya dalam posisi yang khawatir.
Kenapa mereka jualan? Kenapa mereka net sell di IHSG, di saham-saham big caps ya guys ya? Karena mereka khawatir. Ya, net sell-nya pun juga kita lihat cukup besar ya, mencapai 2,3 triliun. Ini satu hari kemarin ya, hari Jumat. Karena investor asing khawatir ya, ekonomi Indonesia akan semakin memburuk gitu guys ya. Kedepannya asing juga khawatir bahwa rupiah akan semakin melemah. Nah, kekhawatiran investor asing harusnya ini direspon langsung oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Saya sebenarnya adalah pendukung ya dari Presiden Prabowo Subianto. Saya juga waktu itu mencoblos beliau ya karena saya yakin di tangan jebolan TNI atau militer Presiden akan lebih tegas, akan bisa tegas dan akan bisa mengayomi gitu guys. Itu awalnya saya berpikir seperti itu karena memang pada zaman SBY ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pun kita melihat IHSG kita naik ya akibat dari kebijakan-kebijakan SBY yang waktu itu memang pro rakyat gitu ya. Nah, tapi investor asing ini belum masuk lagi ke Indonesia, belum masuk lagi ke IHSG karena terakhir pun ya pendapat dari presiden kita ya, Presiden Prabowo Subianto terkait dengan investasi saham di Indonesia ini belum terlalu serius gitu ya, belum terlalu serius ditanggapi oleh presiden. Tapi pertemuannya akan diagendakan itu nanti setelah Lebaran. Ya, Presiden Prabowo Subianto akan menemui para investor saham di Indonesia. Mereka Bapak Presiden akan berpidato dan nanti kita akan lihat ya bagaimana pandangan Presiden terkait dengan investasi yang sedang banyak dijual oleh investor asing ya. Saham-saham Indonesia sedang banyak dijual oleh investor asing. Oke guys, jadi terkait dengan pajak yang akan naik, kita pun berharap pajak ini tidak dinaikkan ya oleh pemerintah dan juga oleh Presiden sehingga beban kita tidak juga naik ya, tidak naik lagi seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga kedepannya Indonesia dalam kondisi yang baik-baik saja. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.